Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang menulis dan memperagakan teks prosedur. Anak-anakku, ketika kalian sudah menulis teks prosedur, kemudian memperagakannya, tentu akan lebih menarik lagi ya. Jadi kalau kalian sudah sering memperagakan teks prosedur, kemudian kalian buat video dalam bentuk video, itu bisa kalian unggah dalam channel YouTube yang sudah kalian miliki. Nah, paling tidak di saat pandemi ini kalian punya kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Siapa tahu dengan setiap hari kalian membuat teks prosedur dan mengunggahnya di YouTube, itu akan bisa menambah kegiatan kalian, bisa menambah kreativitas kalian dalam berkarya. Nah, salah satunya yaitu membuat teks prosedur dan memperagakannya. Kalau kalian lebih suka dalam bentuk menulis, nah kalian bisa menulis dalam bentuk kalian unggahnya dalam bentuk di blog itu. Kalau teks prosedurnya kalian lebih suka dalam bentuk tulisan, itu kalian unggah di blog. Tapi kalau kalian lebih suka memperagakannya, kemudian kalian videokan, itu bisa jadi kalian unggah di YouTube, channel YouTube kalian, dan kalian bisa punya istilahnya punya kebiasaan baik meskipun di saat pandemi seperti ini. Itu ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke materi. Bagaimana sih cara menulis teks prosedur? Nah, berikut ini akan Ibu sampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan judul atau prosedur yang akan kita tulis. Kita mau menulis apa nih? Nah, kemudian setelah itu kita buat pengantarnya yang menyatakan tujuan menulis. Kemudian menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, membuat urutan atau langkah atau tahapan yang diperlukan dengan benar. Kemudian yang terakhir, membuat kalimat penutup berupa motivasi atau ucapan selamat. Nah, setelah itu di sini Bu beri contoh ya. Mulai dari nomor 1 kita bahas membuat judul. Nah, di sini judul itu dapat berupa benda atau sesuatu yang hendak dibuat. Bisa juga dapat berupa cara melakukan sesuatu. Contohnya membuat angklung. Kemudian cara membuat pizza. Gitu ya. Contohnya lagi cara melakukan kegiatan tarian saman, misalnya seperti itu. Dah, lanjut. Yang nomor 2, membuat pengantar yang menyatakan tujuan. Di sini kita membuat pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Kemudian kita gunakan pilihan kata yang menarik. Contohnya, batik tulis merupakan warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Nah, ini merupakan bagian pengantar. Kita lanjut. Yang ketiga, menentukan alat dan bahan. Alat dan bahan bisa dapat berupa rincian, bisa juga dalam bentuk paragraf. Namun jika prosedurnya tidak memerlukan alat dan bahan, maka ini tidak perlu ya. Alat dan bahan yang diperlukan itu apa saja? Misalnya, contohnya ada beberapa di gambar ini ya. Itu. Lanjut, yang keempat, membuat langkah-langkah prosedur. Ketika membuat langkah-langkah prosedur, apa sih contoh yang bisa kita cantumkan di situ? Bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Jadi kita membuat tahapannya dalam bentuk nomoran 1, 2, 3 gitu. Atau bisa ditunjukkan dengan kata-kata yang menunjukkan urutan. Pertama melakukan ini, kedua melakukan ini, ketiga melakukan ini gitu ya. Kemudian bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang melakukan ini, kemudian itu
begitu, setelah itu begini. Nah, lalu gitu ya. Jadi ada beberapa cara, bisa dengan nomor, bisa dengan kata yang menunjukkan urutan, bisa juga dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Gitu. Contoh, di sini Ibu membuat langkah-langkah membuat soto Betawi. Cara membuatnya begini. Yang pertama, rebus daging hingga empuk. Yang kedua, tumis bumbu dengan minyak secukupnya. 3. Tambahkan susu dan santan kental. 4. Tambahkan bumbu penyerta. 5. Siap disajikan. Nah, ini contoh buat langkah-langkah ya. Kemudian yang kelima, membuat penutup. Ternyata tidak serumit yang kita bayangkan ya cara membuatnya. Selamat mencoba. Anda akan puas dengan hasil kerja yang memuaskan. Itu contoh beberapa kalimat yang bisa menjadi sebuah penutup teks prosedur. Baik anak-anak, demikian materi dari Ibu. Semoga kalian bisa membuat teks prosedur, kemudian kalian bisa memperagakannya. Ketika kalian peragakan, kalian buat dalam bentuk video, kemudian kalian share ke YouTube, otomatis ini akan menambah nilai lebih pada diri kalian sendiri. Lama-lama channel YouTube kalian itu akan banyak dilihat orang dan akan bermanfaat bagi orang lain. Itu akan menambah nilai buat kalian. Paling tidak itu buat pribadi kalian sendiri. Gitu ya. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan membuat kalian termotivasi untuk berkarya baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.